Pertanyaan yang berikutnya nih yang beta mau tanya nih dok, karena kita nggak banyak waktu. Iya. Kenapa di Indonesia kayaknya tuh kayak kalau pemimpinnya di Indonesia mereka butuh duit, bom meleduk kiri kanan di mana-mana. Kayaknya terorisme sudah menjadi yang namanya istilah ekonominya is a cash cow for them. Jadi kayaknya tuh bom juga dibikin-bikin begitu. Jadi Amerika kasih uang sama mereka, Belanda. Malahan ini beta lihat di internet nih, Dai Bakhtiar dia tuh dia tuh sangat bangga karena dia bilang dia udah pergi ke Gedung Putih, dan karena saking negara barat takut sekali sama terorisme, Amerika kasih $500 juta, Belanda kasih $20 juta, jadinya duitnya itu semuanya dikorupsiin semuanya. Apa tanggapannya dok? Terima kasih Kos ya, ini yang beta mau bilang. Beta sendiri saya tahu, ini yang bodoh Indonesia atau yang bodoh negara-negara maju. Sebab orang semua bisa menganalisa keadaan seperti begini. Ini skenario yang dibuat oleh Indonesia. Suatu skenario sama dengan kerusuhan atau tragedi kemanusiaan yang terjadi di Burundi. Itu sengaja memang. Dia buat begitu supaya ini saya minta duit karena saya harus bikin ini. Tapi saya tidak punya keterampilan, saya tidak punya duit, saya tidak punya sarana dan segala macam. Akhirnya negara luar kasih. Ini memang sengaja diciptakan. Nah demikian juga dengan apa dikatakan Dai Bakhtiar, dia sudah bangga datang di Gedung Putih sini. Oke saja dikasih uang oleh pemerintah Amerika dan Belanda. Sebenarnya yang mereka lakukan itu banyak. Mungkin saja bagus untuk bisa menanggulangi hal-hal yang ada di Indonesia. Tapi uang itu lebih banyak masuk di kantong sendiri. Itu. Jadi mereka buat skenario begini untuk mendapatkan uang. Jadi sebenarnya Indonesia ini negara teroris, negara yang penghasil teroris, negara yang memelihara teroris itu sendiri untuk kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan negara Indonesia, bukan, tapi kepentingan tokoh-tokoh pribadi yang ada dalam negara itu, menteri-menteri, presiden, wakil presiden, DPR dan segala macam punya kepentingan di sini, karena mereka naik untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk memperbaiki masyarakat Indonesia. Jadi mereka sengaja memelihara hal ini untuk kepentingan mereka, itu jelas. Dan beta minta dengan hormat untuk negara-negara internasional harus melihat ini. Beta sendiri saya tahu mungkin karena mereka juga punya kepentingan perdagangan dengan Indonesia, sehingga mereka juga sengajakan hal ini biar berjalan saja. Atau mereka sengaja bikin begini juga supaya satu saat, alias yang mampu bayar utang lagi, sudahlah kita bagi-bagi alias saja, gitu. Mungkin saja seperti itu, kita bisa analisa semua. Nah, jadi pada prinsipnya bahwa itulah Indonesia. Dan beta minta supaya hal ini diketahui juga oleh dunia internasional. Demikian. Karena banyak orang di Indonesia atau orang Maluku sendiri dan orang di dunia tidak mengerti tentang RMS, coba dokter bisa kupas sedikit, karena kita selalu dengar yang namanya perversion of the truth, seperti mereka memanggil RMS itu golongan separatis, pemberontak, segala apa. Jadi coba dokter terangkan that perversion. Ya, terima kasih Saudara Kos, dan ini kita harap supaya seluruh rakyat Indonesia dengar dengan baik, dengan teliti, dan memahaminya serta menganalisa dengan baik juga kepada rakyat Republik Maluku Selatan yang ada di Maluku Selatan, dan kepada rakyat negara bagian yang ada di pulau-pulau di Indonesia serta masyarakat Papua yang walaupun pada saat itu belum ada, tetapi bagus untuk diteliti dan didengar dengan seksama. Saudara yang beta hormati, beta cintai, kita berbicara soal perversion of the truth ini, artinya pemutarbalikan kebenaran atau pemutarbalikan fakta. Ini kita harus mulai dari akar, dari awalnya. Kita tidak bisa berbicara bila-bila satu persatu, no. Kita harus mulai dari sejarah, mulai dari 17 Agustus. Itu yang kita harus bahas. Nah, persoalan sekarang beberapa hari lagi mendatang, Indonesia diperhadapkan dengan 17 Agustus, hari bulan tahun. 17 Agustusnya jelas, sangat jelas. 17 bulan 8. Tapi tahunnya saudara-saudara itu yang tidak jelas. Ini perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Beta mau bilang sekali lagi, apabila pembahasan ini sebentar tidak mengena di hati saudara, silahkan menanggapi, tapi harus dengan bukti. Jangan hanya berbicara. Saya minta bukti sebagaimana saya kemukakan bukti-bukti. Jadi 17 Agustus jelas, mereka bangga dengan 17 Agustus, oke saja. Tapi tahunnya tahun yang mana? Tahun 45 atau tahun 50? Ini persoalannya. Ini 17 Agustus ulang tahun Indonesia ini 17 Agustus 45 atau 17 Agustus tahun 50? Kalau 17 Agustus tahun 45, ansih Republik Indonesia
Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Titik. Kalau 17 Agustus tahun 50, beberapa tahun sesudah 45, ini negara ilegal, negara kesatuan Republik Indonesia, benang kusut istilahnya. Negara yang dibentuk berdasarkan agresi militer kepada seluruh negara bagian, 15 negara bagian yang ada pada saat itu. Termasuk Aceh juga tuh. Termasuk Aceh, ya. Nah, pada saat itu kan Aceh ada dalam negara Sumatera, pokoknya bagian negara Sumatera, ya kan? Itu ada terlibat di dalamnya. Nah, ada 15 negara bagian plus RI sendiri jadi 16 negara bagian. Nah, jadi saudara-saudara cuma senangnya 17 Agustus kita coba tanya pemerintah Indonesia, dia bikin yang mana sekarang, 45 atau 50? Kalau 17 Agustus tahun 45 dia harus konsekuen melepaskan seluruh negara bagian. Karena itu hanya RI Jogja dan sekitarnya. Kalau dia mau bikinnya sekarang tahun 50, nah ini negara yang benang kusut, negara yang ilegal, negara yang tidak ada pengakuan, karena dibentuk berdasarkan keserakaan Presiden Soekarno. Saya mulai pembahasan ini satu persatu kita lihat ya.